Pemirsa, hari ini sejumlah Dewan Guru Besar dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah dan menolak langkah DPR RI serta pemerintah yang dianggap berusaha mengabaikan keputusan tersebut. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Gelombang aksi unjuk rasa kali ini dihadiri oleh akademisi terkemuka dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Para akademisi termasuk Ubedillah Badrun dari UNJ dan Profesor Sulistiowati Irianto dari UI menyampaikan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan mengkritik upaya DPR RI dan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pernyataannya, Guru Besar Ubedillah Badrun menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ini berarti bahwa semua pihak termasuk DPR RI dan pemerintah wajib mematuhi keputusan tersebut. Menurut Badrun, langkah yang diambil oleh DPR RI untuk mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh MK adalah tidak tepat dan melanggar prinsip supremasi hukum. Yang 5 tahun terakhir ini, rezim pemerintahan Joko Widodo telah membuat demokrasi Indonesia semakin suram. Berbagai penelitian oleh para ilmuwan telah dengan terang memiliki kesimpulan yang sama bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Bahkan sendi-sendi demokrasi telah dirobek. Sejumlah peristiwa empiris telah menunjukkan kebenaran kesimpulan itu melalui praktek kekuasaan yang disebut oleh sejumlah ilmuwan sebagai autocratic legalism. Di antara peristiwa empiris tersebut adalah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang memberikan karpet merah demi untuk putra mahkota, sejumlah represi yang dilakukan terhadap akademisi, terhadap mahasiswa, terhadap dan lain-lain juga telah terjadi. Persoalan pelanggaran HAM juga tidak dituntaskan. Bahkan banyak peristiwa pelanggaran HAM baru terjadi. Praktek merusak pemilu melalui cawe-cawe pada pemilu juga terjadi. Beberapa bulan lalu bahkan keluar putusan Mahkamah Agung nomor 23 2024 soal batas usia calon kepala daerah yang juga terlihat untuk karpet adik putra mahkota. Senada dengan Badrun, Profesor Sulistiowati Irianto juga menyampaikan dukungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Irianto menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan landasan hukum yang harus dihormati dan diterapkan tanpa adanya penyesuaian yang melawan substansi keputusan tersebut. Menurutnya, pengabaian terhadap putusan MK akan merusak kredibilitas sistem hukum di Indonesia. Para guru besar, akademisi, aktivis pro-demokrasi, civil society, dan aktivis 98 menyatakan sikap sebagai saat terjadi pelanggaran secara sistematis terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 oleh penguasa yang telah menjalankan kekuasaan secara autokratik, legalisme, dan korup. 2. Memberikan dukungan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang pro-demokrasi. Aksi unjuk rasa ini muncul sebagai tanggapan terhadap upaya DPR RI untuk menerapkan revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengakali putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Kontroversi ini berpusat pada revisi yang dinilai melanggar keputusan MK yang sebelumnya mengatur persyaratan pencalonan dengan cara yang berbeda. Para akademisi dan anggota masyarakat menganggap bahwa perubahan ini berpotensi merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pemilihan kepala daerah.
Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan.